Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Muhammad Hamzah Alawi. Dan di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kompleksitas algoritma. Apa itu kompleksitas algoritma? Bagaimana kita dapat mengukur seberapa efisien sebuah algoritma? Dan mengapa hal ini penting bagi para pengembang perangkat lunak dan ilmuwan komputer? Mari kita mulai. Oke, langsung saja kita bahas di sini. Saya ditemani oleh Mas Vicky. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kompleksitas algoritma? Jadi kompleksitas algoritma mengacu pada ukuran atau tingkat kesulitan algoritma dalam menyelesaikan suatu masalah. Ini melibatkan analisis tentang seberapa efisien algoritma dalam menggunakan sumber daya seperti waktu dan ruang untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Kompleksitas algoritma dapat diukur dalam berbagai aspek, seperti kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu meliputi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma, dan kompleksitas ruang, berapa banyak ruang memori yang dibutuhkan oleh algoritma. Dalam analisa kompleksitas, kita tertarik untuk memahami bagaimana kinerja algoritma berupa seiring pertambahan ukuran masalah seperti jumlah input yang diberikan. Jadi kompleksitas algoritma adalah cara untuk mengetahui ukuran atau kesulitan dalam menyelesaikan suatu masalah. Gitu Mas. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa penting untuk memahami kompleksitas algoritma dalam mengembangkan perangkat lunak? Jadi gini Mas, memahami kompleksitas algoritma merupakan faktor penting dalam pengembangan perangkat lunak. Ada juga beberapa alasan, yaitu efisiensi. Dengan memahami kompleksitas algoritma, kita dapat memilih dan menerapkan algoritma yang paling efisien dalam menyelesaikan suatu masalah. Algoritma yang efisien akan membutuhkan waktu eksekusi yang lebih singkat dan penggunaan ruang yang lebih sedikit, yang dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik, dan sistem yang digunakan adalah skalabilitas. Dalam pengembangan perangkat lunak, seringkali kita perlu menghadap pertambahan ukuran masalah. Dengan memahami kompleksitas algoritma, kita dapat memprediksi bagaimana kinerja sistem akan berubah seiring pertambahan ukuran masalah. Ini membantu memastikan bahwa sistem kita mampu menangani beban kerja yang lebih besar secara efisien. Dan pemilihan algoritma, kita perlu memahami kompleksitas algoritma memungkinkan kita untuk memilih algoritma yang tepat untuk suatu tugas tertentu berdasarkan persyaratan dan batasan yang ada. Kita juga dapat memilih algoritma dengan kompleksitas yang sesuai untuk memastikan kinerja sistem yang optimal. Dan kita perlu memilih optimalisasi. Dalam beberapa kasus, pemahaman tentang kompleksitas algoritma dapat membantu kita mengoptimalkan algoritma yang ada atau mengidentifikasikan bagian yang dapat ditingkatkan. Dengan mengetahui kompleksitas algoritma, kita dapat mencari cara untuk mengurangi waktu eksekusi atau penggunaan ruang memori yang pada akhirnya meningkatkan kinerja aplikasi. Pemahaman tentang kompleksitas algoritma menjadi penting dalam pembangunan perangkat lunak yang efisien, skalabel, dan kompetitif. Ini memungkinkan pengembangan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam pemilihan dan desain algoritma, sehingga menghasilkan aplikasi yang lebih responsif, hemat sumber daya, dan dapat berkembang seiring waktu. Jadi gitu Mas. Terima kasih. Jadi itu tadi sedikit menjelaskan dari Mas Vicky. Oke, kita langsung lanjut ke materi kedua saja. Bagaimana notasi O digunakan untuk menggambarkan kompleksitas algoritma? Oke, jadi notasi O itu digunakan untuk menyatakan batas atas kompleksitas waktu atau ruang dari sebuah algoritma. Notasi ini juga memberikan gambaran tentang pertumbuhan algoritma saat ukuran masalah mendekati tak terhingga. Contoh ada di bawah ini. Oke. Jadi itu sedikit penjelasan dari Mas Arif. Terima kasih. Siap. Oke, kembali lagi. Saya kali ini ditemani oleh Mas Akmal. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Anda ini.
Oke. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan analisis kasus terbaik, rata-rata, dan terburuk dalam kompleksitas algoritma? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Hamzi. Untuk analisis kasus terbaik, rata-rata, dan terburuk adalah pendekatan untuk mempelajari kinerja suatu algoritma dalam berbagai skenario. Kasus terbaik mengacu pada situasi di mana algoritma berjalan dengan kondisi optimal, biasanya dengan input yang sudah terurut atau masalah yang sangat sederhana. Ini memberikan batas bawah pada kinerja algoritma. Kasus terburuk adalah situasi di mana algoritma berjalan dengan kondisi paling buruk yang menghasilkan waktu eksekusi atau penggunaan ruang maksimum. Ini memberikan batas atas pada kinerja algoritma. Dan untuk kasus rata-rata melibatkan analisis kinerja algoritma dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan input yang mungkin diberikan secara acak. Ini melibatkan perhitungan matematika atau simulasi statistik untuk mencari tahu kinerja rata-rata algoritma dalam situasi tersebut. Oke, jadi itu untuk pertanyaan yang pertama. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi untuk Anda. Mengapa biasanya kita fokus pada analisis kasus terburuk dalam mengukur kompleksitas algoritma? Oke, untuk fokus pada analisis kasus terburuk dalam mengukur kompleksitas algoritma dikarenakan alasan berikut. Yang pertama adalah masalah keamanan. Kasus terburuk memberikan batasan terkuat pada kinerja algoritma dengan memastikan bahwa algoritma kita berkinerja dengan baik. Dalam kasus terburuk, kita dapat memiliki pastian bahwa algoritma tidak akan membutuhkan waktu yang tidak dapat diterima atau ruang memori yang tak terbatas dalam semua situasi. Untuk yang kedua, batasan yang konservatif. Dengan menganalisis kasus terburuk, kita dapat mengadopsi pendekatan yang konservatif dalam mengevaluasi kinerja algoritma. Ini memungkinkan kita untuk membangun sistem yang dapat menangani situasi terburuk dan baik dan memberikan kinerja yang dapat diterima dalam kasus-kasus lain yang lebih umum. Untuk masalah yang ketiga, untuk membandingkan algoritma. Dalam memilih antara beberapa algoritma yang berbeda untuk menyelesaikan suatu masalah, analisis kasus terburuk memungkinkan kita membandingkan kinerja algoritma secara objektif dengan memperhatikan kompleksitas waktu atau ruang dalam kasus terburuk. Kita dapat memilih algoritma yang paling efisien dalam berbagai situasi. Untuk yang keempat yaitu prediksi terburuk. Dalam beberapa kasus, masalah yang terjadi pada kasus terburuk juga dapat terjadi dalam kasus nyata. Dengan menganalisis kasus terburuk, kita dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi masalah atau bottleneck dalam kinerja algoritma. Meskipun analisis kasus terburuk memberikan gambaran yang lebih konservatif tentang kinerja algoritma, penting untuk diingat bahwa tidak semua kasus masalah akan berada pada situasi terburuk. Oleh karena itu, analisis kasus rata-rata atau kasus terbaik juga penting untuk memahami kinerja algoritma. Seperti itu Mas Anji. Oke, terima kasih atas sedikit penjelasannya. Oke, kembali lagi dengan saya masih dengan membahas seputar kompleksitas algoritma. Kali ini saya ditemani oleh Mas Wildan. Dan ini ada beberapa pertanyaan untuk Anda ini. Bagaimana kompleksitas algoritma mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan? Kompleksitas algoritma memiliki dampak langsung pada kinerja sistem secara keseluruhan. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak, berikut adalah beberapa cara kompleksitas algoritma mempengaruhi kinerja sistem. Yang pertama, waktu eksekusi. Kompleksitas algoritma menentukan seberapa cepat atau lambat algoritma dapat menyelesaikan tugas. Algoritma dengan kompleksitas rendah akan membutuhkan waktu eksekusi yang lebih singkat, sehingga menghasilkan respons sistem yang lebih cepat dan kinerja yang lebih baik. Yang kedua, penggunaan ruang memori. Kompleksitas algoritma juga mempengaruhi penggunaan ruang memori oleh algoritma. Algoritma dengan kompleksitas rendah akan menggunakan lebih sedikit ruang memori yang dapat mengurangi tekanan pada sistem dan memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Yang ketiga, skalabilitas. Saat ukuran masalah meningkat, kompleksitas algoritma akan berdampak pada kemampuan sistem untuk menangani pertambahan tersebut. Algoritma dengan kompleksitas tinggi mungkin tidak dapat berskala dengan baik dan menyebabkan penurunan kinerja sistem saat dihadapkan pada masalah yang lebih besar. Oleh karena itu,
memilih algoritma dengan kompleksitas rendah penting untuk memastikan sistem dapat skalabel dan berkinerja baik dalam situasi yang berbeda. Oke, terima kasih untuk penjelasan yang pertama. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana cara memilih algoritma yang tepat berdasarkan kompleksitasnya? Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara memilih algoritma yang tepat berdasarkan kompleksitasnya? Saat memilih algoritma yang tepat, penting untuk mempertimbangkan kompleksitasnya. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memilih algoritma berdasarkan kompleksitasnya. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Pahami persyaratan dan karakteristik masalah yang ingin dipecahkan. Apakah waktu eksekusi yang cepat lebih penting daripada penggunaan ruang memori yang minim? Ataukah keduanya sama-sama penting? Yang kedua, analisis kompleksitas. Evaluasi kompleksitas algoritma yang tersedia. Perhatikan kompleksitas waktu dan ruang yang dinyatakan dalam notasi O. Pilih algoritma dengan kompleksitas yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang ketiga, ukur kinerja. Lakukan uji kinerja atau analisis eksperimental untuk mengukur kinerja algoritma dalam situasi nyata. Ini membantu dalam membandingkan dan memvalidasi pilihan algoritma berdasarkan kompleksitasnya. Yang keempat, pertimbangkan pertumbuhan skala. Perhatikan bagaimana kinerja algoritma akan berubah saat ukuran masalah meningkat. Pilih algoritma yang mampu berskala dengan baik dan mempertahankan kinerja yang baik bahkan dalam situasi yang lebih besar. Yang kelima, tinjau implementasi dan sumber daya. Selain kompleksitas algoritma, pertimbangkan juga aspek implementasi dan sumber daya yang tersedia. Pertimbangkan ketersediaan library atau framework yang mendukung algoritma tersebut, serta sumber daya komputasi dan memori yang diperlukan. Oke, sekian penjelasan dari Mas Wildan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, itu tadi penjelasan dari beberapa narasumber tentang kompleksitas algoritma. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.